Kenapa orang kafir makmum kepada sholatnya orang muslim dalam sholat Idul Fitri? Ini berarti mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ketika menyamakan semua agama, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah ini kita bertemu dan saat ini akan sedikit saya komentari tentang berita yang heboh, yaitu adanya pesantren Al Zaitun yang pimpinannya adalah AS Panji Gumilang mengadakan sholat Idul Fitri, tetapi aneh, yaitu diantaranya imamnya 3 orang, kemudian ada seorang perempuan yang di barisan depan, softnya jarang-jarang, dan di samping perempuan itu di barisan depan itu ada yang orang diduga adalah orang kafir, dalam arti dia malah hanya mengepalkan tangan begini, nggak ikut sholat, dan juga perempuannya itu tidak ikut rukuk dan sujud, tapi di bagian depan, di soft depan. Nah, ini banyak yang membahas kenapa di soft depan dan kenapa campur aduk laki-laki dan perempuan. Tetapi sedikit yang membahas tentang kenapa ada orang kafir ngikut sholat Idul Fitri. Jarang yang membahas. Nah, di dalam Islam kan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 42. Dan jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu, yang kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahui ibadah adalah sesuatu yang harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika menyelisih, maka otomatis itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketika Idul Fitri itu sholatnya itu hak, artinya benar, sudah ada tuntunannya, kemudian sholatnya atau sembahyangnya orang kafir itu tentu saja tidak hak menurut Islam. Kenapa orang kafir makmum kepada sholatnya orang muslim dalam sholat Idul Fitri? Ini berarti mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ketika seperti itu, bahkan kalau ada upaya menyamakan antara yang hak dengan yang batil, itu sangat merusak agama. Perusakan agama dengan cara yang seperti itu adalah perusakan yang sempurna. Kelihatannya hanya menyelisih, bahkan menganggap bahwa itu madhabnya Soekarno, katanya. Nah, apakah Soekarno mengajarkan seperti itu? Apakah Bung Karno, artinya Soekarno presiden pertama, itu mengajarkan seperti itu? Ya harus ada buktinya. Apakah dia AS Panji Gumilang bisa menunjukkan buktinya? Kita belum tahu, tetapi itu mengaku madhab Bung Karno. Padahal Bung Karno ya belum kita ketahui bahwa mengajarkan seperti itu. Nah, jadi persoalan yang prinsipil, tetapi justru seakan-akan hanya masalah, seakan-akan itu bukan masalah besar. Padahal menyelisih tuntunan Rasulullah SAW itu sendiri masalah besar, dan kemudian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil itu perkara besar. Kemudian mencampurkan ibadah orang Islam di hari rayanya lagi dengan ibadahnya atau prakteknya ibadah orang kafir dan di barisan depan, itu adalah perkara besar. Jadi ini adalah perkara-perkara besar yang telah dilakukan oleh Ma'had Al Zaitun yang menjadikan heboh di Indonesia. Kemudian dalam hal kesesatan, maka sudah lama, bahkan Muhammad Amin Jamaluddin, ketua LPPI, sudah menulis buku tentang kesesatan itu. Dan saya juga sudah menulis buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia yang memuat kesesatan-kesesatan itu. Di antaranya
yang sangat parah adalah madhabnya Abu Toto, Abdul Salam Panji Gumilang ini adalah menganggap tidak sahnya ibadah atau bahkan keislaman orang selain golongannya. Bahkan di kalau tidak masuk golongannya itu diibaratkan masih di periode Mekah yang masih di zaman kafir Quraisy. Jadi diibaratkan tong sampah. Ketika ibadah sholat tetapi di tong sampah maka tidak sah. Jadi sangat kacau pengibaratan-pengibaratan itu, sehingga pengibaratan periode Mekah itu sendiri kan tidak tepat, karena sudah ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu. Jadi udah sempurna Islam itu, tidak usah dibandingkan dengan periode Mekah, sehingga tidak mewajibkan sholat, sehingga orang yang masih di periode Mekah diibaratkan yang tidak mengikuti madhab dia KW9 itu, NI KW9 itu dianggapnya sholatnya tidak sah karena diibaratkan tong sampah gitu. Nah, ini kan sangat kacau. Padahal ketika sudah ada dalil itu tidak bisa diibarat-ibaratkan, apalagi dikiaskan saja tidak boleh. Apalagi hanya diibarat-ibaratkan. Jadi sebenarnya ini perusakan Islam, dan saya mengalami langsung ketika datang ke pesantren Al Zaitun, diajak oleh tetangga-tetangga di pesantren Al Zaitun beberapa tahun yang lalu. Nah itu dipandu oleh pemandunya yang pakai jas rapi begitu, naik mobil yang kira-kira orang 10 orang ada di dalam mobil itu, kemudian dijelaskan untuk keliling di pesantren Al Zaitun. Kemudian dijelaskan bahwa pesantren ini, yang gedung ini diresmikan peletakan batu pertamanya oleh seorang pendeta dari Jatinegara. Nah, di dalam mobil itu ada anak dari keluarga orang India. Terus tanya, "Noh, ini kan pesantren, Pak. Kok yang meresmikan peletakan batu pertama gedung yang itu kok orang dari pendeta dari Jatinegara?" Terus dijawab, "Iya, bahkan santri di sini juga ada yang bukan dari Islam." "Loh, kok pesantren kok santrinya bukan dari Islam?" Terus dijawab, "Iya, karena semua agama itu sama, semua dari Tuhan." Nah, kemudian tetap mobil itu berjalan. Nah, kemudian lewat di depan kandang-kandang sapi yang banyak sapinya. Anak dari keluarga India ini tanya, "Pak, itu banyak sapi untuk apa, Pak?" Terus dijawab, "Sapi-sapi itu untuk disembelih, untuk lauk, untuk santri-santri." Terus anak dari India ini, anak orang India yang berbahasa Indonesia ini, kira-kira umur SMP, itu mengatakan, menanyakan, "Pak, katanya tadi semua agama sama. Kok sapi disembelih untuk lauk santri-santri, Pak?" Diem, cep, kelakep, tidak bisa menjawab apa-apa. Nah, itu ketika menyamakan semua agama, di dunia saja itu sudah tidak bisa untuk menjawab. Bagaimana nanti ketika di alam kubur? Ketika dikubur, maka ditanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Tidak akan bisa menjawab karena sudah menyamakan semua agama. Tuhannya Allah atau yang lain, tidak bisa menjawab. "Wama dinuka, apa agamamu?" Agamanya tidak bisa dia jawabkan. "Saya Islam." Ketika Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Ketika Islam itu waraditu lakumul Islam madina, dan aku yaitu Allah telah rela untuk kamu sekalian Islam sebagai agamamu, sebagai agama. Walayar dol ibadil kufro, dan Allah tidak ridho untuk hambanya itu kekafiran, kekufuran. Kekufuran nikmat saja Allah tidak ridho, apalagi kekufuran agama. Nah, tetapi ketika menyamakan semua agama, maka ketika ditanya di dalam kubur, apa bisa menjawab? Apa agamamu? Tidak bisa lagi. Nah, terus ditanya, siapa nabimu?
tidak akan bisa menjawab nabinya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW bahkan mengatakan, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasroniyun summa yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim atau kama qala Rasul. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, siapapun yang telah mendengarku atau seseorang yang telah mendengarku kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni-penghuni neraka. Jadi ketika menyamakan semua agama, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur, dan itu nantinya di akhirat sangat rugi sama sekali dan tidak akan bisa menjawab apa-apa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.